Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Gen Sukses Media akan membagikan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 91 uji kompetensi bab 2 semester 1. Jadi, yuk kita bahas bersama mengenai jawabannya. Baik Sobat Gen, kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu mengapa sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup. Jelaskan jawaban kamu terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jawabannya cukup mudah Gen, yaitu jelas karena sepeda motor dan mobil tidak memenuhi semua ciri-ciri makhluk hidup. Mereka yang disebut makhluk hidup harus memiliki semua ciri makhluk hidup, mulai dari bernapas, bergerak, berkembang biak, membutuhkan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, dan beradaptasi. Nah, sepeda motor dan mobil tidak menjalankan substansi kehidupan lainnya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Lagi pula, sepeda motor dan mobil hanya bisa bergerak jika ada energi dari alat tertentu, ya, seperti misalnya mesin yang menggerakkannya, dan tidak akan bisa bergerak jika mesinnya tidak hidup, dan tentu pula tidak akan mengeluarkan zat sisa, atau ibaratnya kayak mobil yang mengeluarkan asap apapun jika tidak digunakan ya. Itu jawaban untuk pertanyaan atau soal nomor 1. Kita masuk pada pertanyaan kedua Gen, yaitu untuk 2A, sebutkan persamaan bentuk dan perbedaan pola makanan antara ayam dan burung elang. Dan untuk poin 2B, carilah hewan-hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam dan elang tersebut. Nah, ini termasuk soal beranak ya, Gen. Jadi kita jawab terlebih dahulu pertanyaan yang 2A. Pertama kita jawab mengenai persamaan bentuk antara ayam dan burung. Dan ini juga tentunya berkaitan dengan pola makannya ya. Persamaan bentuk antara ayam dan burung elang itu poin pertama memiliki bentuk yang sama. Ya, itu ada bentuk paruhnya, sayap, ekor, dan berkaki dua. Itu bentuk morfologinya. Kemudian yang kedua, sama-sama menggunakan paruhnya untuk mengambil makanan. Kemudian masuk ke kerongkongan, tembolok, lambung, usus halus, usus besar, dan sisa makanan dikeluarkan lewat anus. Ini persamaannya untuk proses pencernaannya. Kemudian yang poin ketiga, tembolok digunakan untuk menyimpan makanan sebelum masuk ke lambung, yaitu persamaan untuk proses pencernaannya juga. Kemudian yang keempat, memiliki ampela yang berisi kerikil atau batuan untuk memecahkan makanan. Nah, ini poin yang keempat ya, berkaitan juga sistem pencernaannya atau pola makannya. Nah, adapun untuk perbedaan pola makan antara ayam dan burung elang yaitu dapat dilihat pada jenis makanannya. Ayam termasuk jenis hewan omnivora atau pemakan segala, sedangkan elang termasuk jenis hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, perbedaan jenis makanan ya tentu mempengaruhi pola makan mereka, seperti kapan mereka makan, cara memperoleh makanan, dan waktu mereka untuk makan. Contoh sederhananya mengenai perbedaan pola makan, yaitu ayam dapat mencari makan dengan mengais tanah, sedangkan elang mencari makan dengan berburu atau memangsa hewan lain. Nah, adapun untuk pertanyaan 2B, ini jawabannya cukup mudah Gen, yaitu hewan-hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan ayam, yaitu ada bebek, angsa, burung dara, dan lain-lain ya. Bisa kalian cari. Sedangkan hewan-hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan elang, itu ada burung pemakan bangkai dan burung-burung lain yang termasuk dalam jenis karnivora. Oke, semoga membantu untuk yang pertanyaan 2 ini ya. Kita lanjut. Soal nomor ketiga. Jika kamu perhatikan, rumah rayap dari hari ke hari ini terus bertambah besar. Dari peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut disebut hidup? Jelaskan alasannya. Nah, Sobat Gen, rumah rayap tersebut ini disebut tidak hidup. Nah, bertambah besarnya rumah rayap ini akibat dari aktivitas rayap yang hidup di dalamnya, yang selalu menumpuk material pembangun rumah rayap sehingga rumah rayap tersebut semakin besar. Rumah rayap tidak hidup karena meskipun semakin bertambah besar,
Namun rumah rayap tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup yang lain seperti bernapas maupun bergerak. Ya, ibaratnya kayak kita tinggal di rumah. Kita adalah makhluk hidupnya dan rumah walaupun kadang direnovasi dan bertambah besar, tetap tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup karena ya tidak melakukan substansi kehidupan lainnya seperti yang kita lakukan sebagai makhluk hidup. Kita lanjut pada nomor 4 gen. Pada suatu hari, kamu menemukan benda yang mempunyai ciri dapat bergerak, tidak dapat bereproduksi, dan bertambah ukurannya. Dari benda yang kamu temukan, termasuk benda tak hidup atau makhluk hidup, jelaskan alasannya. Baik, kita coba jawab. Benda tersebut termasuk benda tak hidup karena meskipun dapat bergerak dan bertambah ukuran, namun ciri lain tidak terpenuhi, ya seperti bernapas dan berkembang biak atau bereproduksi. Yaitu jelas ya, karena kembali lagi untuk dikatakan makhluk hidup maka harus memenuhi ke semua substansi kehidupan atau memenuhi ke semua ciri-ciri makhluk hidup ya untuk yang dicontohkan seperti ini. Oke, ini untuk jawaban nomor 4 ya, cukup singkat. Baik sahabat gen, demikian tadi pembahasan kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 91. Uji kompetensi di bab 2 semester 1. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Ya, sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.